sekarang, nah itu tadi sudah selesai nih teman-teman. Nomor 1 sampai nomor 13 tadi ya, biaya yang boleh dikurangkan. Sekarang kita masuk ke biaya yang tidak boleh dikurangkan nih. Kalau tadi deductible, kalau yang ini berarti non-deductible. Oke, pada dasarnya yang tidak boleh dikurangkan itu ada 11 macam. Ya, jadi ada pembagian laba dengan dana apapun, biaya untuk kepentingan pribadi, pembentukan dana cadangan, natura dan kenikmatan, jumlah yang lebih batas kewajaran, harta hibah, bantuan sumbangan. Nah, kan sumbangan masuk sini kan ya? Tadi di atas masuk, di bawah sini juga masuk. Nah, kemudian PPH, biaya untuk kepentingan pribadi, gaji pemilik CV, sanksi administrasi, sama biaya yang final dan bukan objek. Nah, intinya ada 11. Kita akan bahas satu-satu. Lanjut, Mas. Nah, ini bunyi pasal 9 ya, teman-teman. Nah, satu pembagian laba. Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU. Jadi ini tidak boleh dibebankan ya teman-teman. Jadi kalau perusahaan asuransi bagi-bagi dividen kepada pemegang polis, itu tidak boleh dibebankan. Sama pembagian SHU juga tidak boleh dibebankan. Karena SHU yang diterima oleh anggota koperasi itu karena final. Nah, salah satunya aturannya seperti itu. Tapi yang jelas kalau pembagian laba dalam bentuk dividen itu tidak boleh dibebankan oleh perusahaan. Yang kedua, biaya untuk kepentingan pribadi. Nah, ini yang sering keluar nih di ujian nih teman-teman. Yang pertama juga sering ya. Jadi intinya kalau koperasi bagi SHU itu tidak boleh dibebankan. Yang kedua, kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi ini bisa macam-macam. Misalnya kayak direktur jalan-jalan ke Bali beserta keluarganya, biaya dimasukkan ke biaya perjalanan dinas misalnya gitu. Maka misalnya besar biaya direktur jalan-jalan ke Bali beserta keluarganya yang nggak ada hubungannya sama 3M, maka itu harus kita koreksi, tidak boleh dibebankan gitu teman-teman ya. Biasanya ini selalu keluar nih di ujian untuk kepentingan pribadi ini. Atau misalnya apalagi ya, misalnya kayak membayar gaji babysitter pemegang saham misalnya gitu. Itu ada loh ya. Jadi babysitternya anaknya pemegang saham, tapi yang bayar perusahaan gitu ya. Ada tuh kayak gitu. Maka harus dikoreksi gitu intinya ya. Nah kemudian intinya kalau ada beban atau biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, baik pemegang saham maupun sekutu maupun anggota, maka tidak boleh dibebankan. Nah, ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Jadi, dana cadangan itu tidak boleh dibebankan, kecuali, nah ini yang tadi, nih ya cadangan piutang tidak tertagih, itu boleh. Cadangan untuk usaha asuransi, termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, ini boleh dibebankan. Kemudian cadangan penjaminan oleh LPS ya, Lembaga Penjamin Sosial, itu juga boleh. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, cadangan biaya penanaman kembali usaha kehutanan, sama cadangan biaya penutupan tempat pembuangan limbah industri. Jadi yang 6 macam ini itu boleh dibiayakan. Kalau tidak termasuk yang 6 ini, teman-teman, maka dia tidak boleh. Jadi kita lihat nanti misalnya di soal UAS-nya itu, si perusahaan ini bergerak di bidang apa, gitu ya. Termasuk yang 6 ini atau tidak. Kalau termasuk yang 6, berarti dia boleh ada akun pembentukan dana cadangan, gitu ya. Paham ya, pembentukan dana cadangan. Jadi ada akun namanya pemumpukan dana cadangan. Kalau dia ada akun ini, kita lihat dia termasuk yang 6 jenis ini atau tidak. Kalau termasuk 6 jenis berarti boleh. Tapi kalau tidak termasuk yang 6 jenis ini, maka dia tidak boleh ada di situ. Artinya kalau ada sejumlah uang yang ada di akun pemumpukan dana cadangan, maka semuanya harus dikoreksi. Intinya gitu ya, teman-teman.
Lanjut Mas Rama. Nah, yang keempat premi asuransi yang dibayar oleh WPOP. Nah, tadi kita sudah pelajari bahwasanya premi asuransi kalau dibayar oleh pemberi kerja itu boleh ya teman-teman dibiayakan. Tapi kalau yang dibayar oleh WPOP maka tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena uang asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwi guna, dan beasiswa ini termasuk ke dalam bukan objek pajak ya. Dalam pasal 4 ayat 3 ada kan yang masih ingat kan ya? Asuransi dana asuransi yang diberikan, yang diterima oleh WPOP itu bukan penghasilan bagi dia ya. Maka kalau ada premi asuransi yang dibayarkan oleh WPOP kepada perusahaan asuransi juga tidak boleh dibiayakan ya. Ingat ya prinsip yang tadi, kalau di sini ketika diterima dia bukan penghasilan, maka ketika dibayarkan tidak boleh dibiayakan, intinya gitu. Kalau ketika diterima penghasilan maka di sini boleh dibiayakan, intinya gitu ya. Ingat-ingat itu prinsip ya. Jadi kalau di sini penghasilan, di sini boleh dibiayakan. Kalau di si penerimanya ternyata bukan penghasilan, bukan objek, maka yang memberikan juga tidak boleh membiayakan. Nah, jadi gitu ya teman-teman, itu prinsipnya. Ya. Meskipun prinsip ini tidak selalu berlaku. Contohnya yang sumbangan tadi ya, sumbangan tadi. Itu kenapa tidak mengikuti prinsip ini? Karena tadi mungkin pemerintah ingin mendorong supaya perusahaan-perusahaan memberikan sumbangan. Nah, itu agak melenceng dari prinsip yang tadi ya. Di sininya bukan penghasilan, tapi di sini boleh dibiayakan. Ini kan agak melenceng nih, tapi nggak apa-apa. Ada beberapa hal, tapi defaultnya ingat ada prinsip kalau di sini penghasilan, maka di sini boleh dibiayakan. Tapi kalau di penerima bukan penghasilan, maka bagi si pemberi tidak boleh dibiayakan, gitu ya. Nah, yang kelima natura dan kenikmatan, nanti selanjutnya akan kita bahas. Kemudian yang keenam jumlah yang melebihi batas kewajaran. Nah, misalnya gini, yang poin ke-6 ini ada misalnya pemegang sahamnya adalah seorang pengacara, misalnya gitu ya. Pemegang saham kan bisa macam-macam ya teman-teman. Misalnya PTA, pemegang sahamnya adalah Ibu A, Bapak B, dan Bapak C misalnya. Nah, Ibu A ini kebetulan pengacara. Si perusahaan ada masalah hukum nih. Jadi dia ada kasus hukum. Daripada dia meng-hire pengacara, bayar pengacara di luar, mending dia pakai aja jasa pemegang sahamnya, intinya gitu ya. Kan si Ibu A ini adalah pengacara, ya udah dia aja yang ngurusin kasus hukum perusahaan. Artinya kan si perusahaan mempunyai hubungan istimewa dengan pemberi jasa ya. Bisa dibayangkan ya teman-teman. Nah, jumlah yang melebihi batas kewajaran ini maksudnya gini. Misalnya wajarnya ketika ada kasus hukum, misalnya wajarnya tarif untuk membayar pengacara itu misalnya 50 juta. Nah, tapi karena si pengacaranya ini adalah pemegang saham, si perusahaan bayar bukan 50 juta tapi 70 juta misalnya gitu. Misalnya. Artinya ada jumlah yang melebihi kewajaran gitu. Jadi wajarnya 50 juta, tapi perusahaan bayar ke Ibu A, si pemegang sahamnya dia, lebih tinggi gitu, 20 juta. Maka yang dikoreksi adalah yang 20 jutanya aja. Jadi jumlah yang melebihinya aja, artinya selisihnya aja. Artinya yang 50 juta masih boleh dibiayakan oleh perusahaan, yang tidak boleh itu yang dikoreksi, nanti yang 20 jutanya aja. Artinya bukan semuanya dikoreksi, tapi yang melebihi batas aja, itu yang dikoreksi. Yang 50 juta boleh, yang 20 jutanya yang tidak boleh dibebankan gitu teman-teman ya. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Nah, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan itu juga tidak boleh dibebankan ya teman-teman, kecuali, nah ini lagi-lagi tadi ingat-ingat prinsip, karena hibah, sumbangan, bantuan itu bagi penerimanya bukan penghasilan ya, makanya bagi si pemberi sumbangan atau pemberi hibah itu tidak boleh dibebankan. Yang ke-8 pajak penghasilan.
Tadi di atas yang boleh dibebankan, pajak-pajak yang lain boleh dibebankan, tapi pajak penghasilan tidak ya. Ini hanya menegaskan lagi aja bahwa pajak penghasilan itu tidak boleh. Kemudian yang ke-9, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya, ini juga tidak boleh. Agak mirip-mirip sama poin kedua tadi ya, kepentingan pribadi. Nah, yang ke-10 ini adalah gaji CV ya. Jadi gaji pemilik CV yang modalnya tidak terbagi atas saham itu juga tidak boleh dibebankan karena pada prinsipnya CV itu kan pemilik CV itu kan merupakan satu kesatuan sama CV-nya gitu ya intinya. Jadi jangan sampai kena 2 kali gitu. Jadi di CV-nya kena, nanti di pemiliknya kena lagi. Makanya gaji yang dibayarkan kepada anggota CV atau firma itu tidak boleh dibebankan gitu. Karena bagi si penerimanya ini bukan penghasilan. Nah, yang ke-11 yang terakhir adalah sanksi administrasi. Nah, kalau sanksi ini ingat, kalau sanksi itu semuanya nggak boleh. Mau dia sanksi PPN, mau PBB, mau pajak daerah, semua sanksi itu tidak boleh dibebankan. Ya teman-teman. Kalau pokoknya boleh, pokok PBB, pokok PPN boleh dibebankan. Tapi kalau sanksinya itu nggak boleh. Nah, intinya gitu ya. Baik dia berupa bunga, denda, atau kenaikan, termasuk sanksi pidana. Itu perundang-undangan di bidang perpajakan, maka ada sanksi, kalau ada sanksinya tidak boleh dibebankan. Nah, ingat ini di bidang perpajakan ya teman-teman. Kalau di bidang bukan perpajakan, maka boleh, gitu ya. Boleh dibebankan ya. Misalnya apa ya, sanksi ditilang ditilang polisi misalnya gitu ya. Itu kan bukan di bidang perpajakan, maka sanksi administrasi yang bukan di bidang perpajakan itu boleh dibebankan, intinya gitu. Tapi kalau di bidang perpajakan nggak boleh, intinya gitu ya teman-teman. Baik pajak pusat maupun pajak daerah. Pokoknya kalau sanksi pajak nggak boleh. Termasuk sanksi PPN, termasuk PBB ya. Nah, kalau sanksi maka semuanya tidak boleh. Oke.